Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gracia Sungkuan Femaruku dengan NIM 80 2022 080 dari Fakultas Psikologi. Hari ini saya akan membahas tentang apakah penggunaan kosmetik dapat menyebabkan pria menjadi gay. Mari kita lihat terlebih dahulu dari teori gender. Teori gender adalah teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki, yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Gender juga berbicara tentang maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas berarti derajat kepriaan, dan feminitas berarti derajat kewanitaan. Di era teknologi yang semakin pesat ini, semua hal terintegrasi, termasuk konsep gender ini. Sudah tidak ada lagi batasan antara feminitas dengan maskulinitas. Hal ini juga terjadi dalam dunia fashion, khususnya dalam penggunaan produk-produk kosmetik, seperti produk-produk kecantikan bagi pria. Dulunya penggunaan kosmetik pada pria akan dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak lumrah, karena kosmetik masih diindikasikan sebagai hal yang berbau feminitas. Namun, jika kita menarik garis lebih jauh lagi, sebenarnya penggunaan kosmetik ini sudah ada sejak zaman Raja Firaun atau Raja Mesir. Para pria Mesir akan merasa lebih percaya diri ketika mereka menggunakan celak pada kedua matanya. Selain itu juga, pada tahun 1970-an, saat musik gotik dan punk mulai populer, para pria anak-anak band akan menggunakan riasan wajah dengan warna-warna yang pekat dan juga bentuk-bentuk yang tidak biasa. Dan juga mulai muncul tokoh-tokoh hiburan seperti Freddie Mercury dan juga David Bowie, di mana mereka suka menggunakan riasan wajah. Dan belakangan ini ada artis dari Indonesia yaitu Jeffrey Nicole dan juga B1, serta artis dari Barat yaitu Harry Styles yang menerapkan fashion has no gender. Sesungguhnya, pembebasan penggunaan kosmetik khususnya untuk pria membuat dampak yang sangat positif kepada pria, karena dapat membuat pria menjadi lebih mudah untuk mengekspresikan dirinya. Namun, seringkali dalam beberapa kasus, pria memiliki konsep yang salah dan masih memandang kosmetik sebagai feminitas. Sehingga jika hal ini diteruskan terus-menerus, maka pria yang menggunakan kosmetik akan merasa dirinya seorang wanita, merasa dirinya feminin, dan akan kehilangan konsep dirinya yang sejati. Dan kehilangan konsep diri ini dapat menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan orientasi seksual. Dan pada pria, maraknya terjadilah gay. Konsep diri sendiri adalah aspek kognitif atau berpikir dari diri dan secara umum mengacu pada totalitas sistem keyakinan, sikap dan opini yang dipelajari, yang kompleks, terorganisir dan dinamis, yang diyakini benar oleh setiap orang tentang keberadaan pribadinya. Sesungguhnya, gay sendiri adalah ketertarikan seksual terhadap kaum sejenisnya, atau biasa kita kenal juga dengan homoseksualitas. Dan 21% pria di dunia ini adalah kaum gay. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan bahwa penggunaan kosmetik pada pria dapat menyebabkan pria tersebut mengalami penyimpangan orientasi seksual atau gay. Namun, perlu diingatkan kembali bahwa pria yang tidak memiliki konsep diri yang tepat terhadap dirinya akan lebih cenderung mudah untuk mengalami penyimpangan orientasi seksual. Sesungguhnya, faktor penyebab gay dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah pola asuh yang salah pada keluarga, tidak adanya model untuk mengimitasi kualitas kepribadian pria, pemahaman yang kurang mengenai seksualitas, serta faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah jika pria pengguna kosmetik memiliki pandangan yang salah tentang kosmetik sebagai hal feminitas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat kehilangan konsep dirinya dan menjadi seorang gay. Maka dari itu, setiap individu kiranya harus memperhatikan faktor kognitif, biologis, dan lingkungannya supaya terhindar dari penyimpangan orientasi seksual, khususnya gay bagi para pria. Dan juga, para pria harus lebih sadar akan pentingnya memiliki konsep diri yang kuat, khususnya bagi pria-pria yang menggunakan kosmetik. Dan juga bagi para pria maupun wanita yang sedang mengalami penyimpangan orientasi seksual, kiranya bisa langsung menghubungi psikolog terdekat untuk mendapatkan terapi. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih.